21 pemuda dikirimkan ke Tiongkok, China. Untuk apa guys persoalannya? Apapun inilah jawabannya. Jom kita sama-sama nonton di video reaction pada kali ini. Jom. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe ini channel guys, jangan lupa guys tekan dan aktifkan tombol loceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan beberapa lagi pelbagai ataupun update terbaru informasi yang dapat Uncle kongsikan melalui daripada reaction di video pada kali ini. Oke guys, kita akan teruskan lanjutan kita kepada video reaction seterusnya. Sebelum kita teruskan, apa kabar kepada Anda yang tengah menonton? Semoga kepada Anda yang tengah menonton ini berada di dalam kondisi sehat walafiat insyaallah guys. Oke guys, dengan tajuknya, dengan judul tajuknya, kejar ilmu teknologi nikel dan bateri, Indonesia kirim 21 pemuda ke negeri Tiongkok, China. Itulah tajuk dia, dan ini adalah daripada channel Indo Heroes guys. So guys, jangan lupa kita berikan dukungan dan sokongan kepada channel Indo Heroes guys. Karena apa guys? Sebab disebabkan banyak pelbagai lagi info-info dan juga maklumat ya yang berada di Indonesia. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video reaction Uncle pada kali ini. Jom. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Dah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia saat ini memiliki salah satu sumber daya alam paling berharga di dunia bos, yang cukup melimpah, yaitu nikel. Barang tambang satu ini pun menjadi barang berharga dan dicari karena kegunaannya yang sangat penting dalam pembuatan komponen baterai kendaraan listrik. Nah, ibarat kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tuntutlah ilmu dikutip dari beberapa sumber sampai berita ke negeri berikut, China. salah satunya nikel.co.id, juga mewartakan bahwa ternyata Indonesia pun telah mengirimkan 21 pemudanya untuk mempelajari industri nikel dan baterai di negeri Tiongkok, Cina. Oke guys, apa yang saya nampak di sini ialah Indonesia kirimkan 21 pemuda ya guys, adalah untuk menuntut ilmu ya tentang nikel dan juga baterai, dan itu adalah manfaat ilmu yang akan dipakai ataupun dipelajari oleh pemuda 21 pemuda ya yang berada di Tiongkok, China pada masa akan datang. Oke guys, so kita lanjutkan lagi. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam HUT BPPT ke-43 Senin 23 Agustus 2021 kemarin, beliau pun menyampaikan bahwa potensi industri nikel bisa menolong ekonomi Indonesia. Betul. Namun dia menyatakan bangsa Indonesia harus melakukan lompatan dengan kekayaan mineral yang dimilikinya tersebut, dengan terus menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan menjadi basis pembangunan ekonomi di tanah air. Dan di bidang industri nikel, Pak Luhut pun mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirim sebanyak 21 pemuda dari sejumlah universitas terkemuka di dalam negeri untuk melihat proses produksi baterai litium di negara China Tiongkok. Dan mereka pun sudah setahun di sana. Harapannya mereka nanti terlibat dalam proses produksi baterai. Oke guys, rupa-rupanya sudah setahun ya berada di Tiongkok, Cina. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa memang Indonesia sangat kaya dengan sumber alamnya ya. Kalau kita nampak dari segi nikel dan juga baterai, itu adalah salah satu bukti 21 pemuda dikirimkan ke Tiongkok, China guys. Oke. Litium di Indonesia, kata Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini bos. Dalam paparannya beliau juga mengatakan terus mendorong anak-anak super pintar Indonesia untuk diambil dan disekolahkan ke luar negeri dengan pemerintah sebagai promotornya. Menurutnya akan dibuatkan pula cangkang di dalam negeri untuk bisa menampung anak-anak itu sekembalinya nanti dan berkembang menjadi ahli-ahli hebat di Indonesia. Kemudian Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Pak Bambang Brojonegoro juga mengingatkan kepada BPPT bahwa sumber daya manusia unggul menjadi kunci bagi Indonesia tak terjebak sebagai negara berkembang atau negara yang berpendapatan menengah.
Beliau pun merujuk kepada bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia, di mana jumlah usia produktif lebih besar daripada yang non-produktif. Beliau juga mengajak untuk belajar dari pengalaman sukses Korea dan Jepang, serta Chile. Dua pelajaran yang bisa diambil, Pak Bambang pun mengatakan yang pertama, yaitu Indonesia harus bisa membuat perubahan yang transformatif, berbekal pembangunan ekonomi yang berbasis inovasi. Ini pun sejalan dengan yang dinyatakan Pak Luhut dengan rencana industri nikel di tanah air. Yang kedua adalah membuat pajanan teknologi kepada kalangan UKM sebagai pelaku ekonomi terbesar di dalam negeri. Kedua cara itulah yang disebut beliau dilakukan Jepang dan Korea saat bertransformasi menjadi negara maju. Betul. Nah, apakah Indonesia bisa mengikuti langkah Jepang dan Korea untuk bertransformasi menjadi negara maju? Mari kita dukung penuh dan apresiasi transformasi Indonesia ini, Dukung bos. penuh, guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Heroes. Indo Heroes, guys. Oke guys, jadi kita sudah nampak ya penerangan daripada admin yang dikatakan tentang Indonesia kirim 21 pemuda ke negeri Tiongkok, China. Rupa-rupanya sudah setahun ya mereka berada di sana adalah untuk menuntut dan juga mempelajari tentang nikel dan juga baterai. Dan ini adalah disebabkan kenapa? Disebabkan apa yang disebutkan oleh admin, negara Indonesia memang sangat kaya, bukan cukup, minta maaf ya guys, memang sangat kaya dengan sumber alam yang dimiliki. Jadi bukan setakat nikel dan juga baterai saja, tetapi malahan banyak lagi ya benda-benda yang boleh diterokai. Jadi sekembalinya pemuda yang telah menuntut di negeri Tiongkok, China itu, mereka akan jadi salah satu orang kata profesional dalam mengendalikan tentang apa sahaja bidang yang diceburilah. Jadi itu adalah benda yang sangat penting dan harus wajib kita mendukung dan juga memberikan sokongan kepada mereka. Mudah-mudahan pada mereka yang menuntut ilmu di mana-mana pun, sama ada di negeri Tiongkok, di Jepun, di mana-mana lah, asalnya kembali kepada negara Indonesia akan dapat memberikan impact dan juga kesan untuk salah satu membangunkan Indonesia itu sendiri. Ekonomi itu yang paling penting guys. Jadi saya sangat teruja mendengar 21 pemuda dikirimkan ke negeri Tiongkok guys. Jadi bukan kaleng-kaleng ya guys, sebab ini adalah benda yang harus mendukung tanggung jawab guys. Ini adalah satu tanggung jawab, satu amanah yang harus kita pikul. Sekembalinya kita ke Indonesia, kita akan terus ya menunjukkan skill ataupun kemahiran yang setelah kita pelajari di luar negeri. So guys, itu adalah pendapat ataupun komentar daripada saya sendiri. Apapun Anda turunkan saja di ruangan komentar. Sesama kita berbahagi maklumat dan juga info guys. So guys, itu saja daripada Uncle di ruangan video reaction pada kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa guys, like, comment, share dan juga subscribe ini channel supaya kita akan terus melanjutkan berbagai lagi karya untuk di dalam video reaction. So guys, itu saja daripada Uncle. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.